Iya, kita akan segera membahas hal ini. Dengan judul kita pada pagi ini yang udah cukup merangkum ya. Kita apa bicara yang kira-kira soal kita masih bebasnya juga. Putri Chandrawati dan juga soal obstruction of justice Ya. dan juga adanya unsur pelecehan. Nah, ini dia. Kita hadirkan narasumber pada pagi hari ini untuk kita ajak berdiskusi. Tapi sayangnya sepanjang hari kemarin kami menghubungi ada 3 orang sih. Ada Pak BK Ulung, Pak Khairul Anam, Komnas HAM termasuk ya. juga Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufan Damanik. Ini beliau dengan segala macam kegiatan pagi ini ataupun juga yang sudah terencanakan belum bisa hadir bersama kita untuk Betul. membahas seputar yang kemarin disampaikan oleh Komnas HAM. Jadi yang hadir baru 2 orang. Betul. Ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga dari Brigadir Yosua, dan juga Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Sehat Salam semuanya sehat, ya. Sehat. Mas Ari, Mbak Gimana? Jen. Udah merdu suara? Udah dong. Kalau pagi masih 85%. semangat. Lah. Suara saya balik lagi gara-gara Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini. Nah, kita belum tanya aja Kita udah nanya udah langsung suara, tegas ya. iya. Gini deh, saya tanya satu dulu deh. Ini dulu kita pagi ini. Istri Sambo masih bebas bersikuku alami pelecehan. Anda ada komentar nggak soal judul kami pada pagi hari ini? Dari aspek pengacara Brigadir Yosua. Ada. Apa? Apa, Bang? Tidak ada itu kekerasan seksual. Meskipun Komnas HAM sudah Bagaimana melengkapi, mereka mau membuat rekomendasi yang mereka tidak bisa pertanggungjawabkan? Ini rekomendasi sesat. Coba tanya sama BK, coba tanya sama Khairul Anam. Apa dasar mereka bilang ada dugaan kekerasan Tapi seksual? itu kan maksudnya kan gini, Alasan pelecehan itu mereka, kan pelecehan di Magelang, Bang dasar Martin. mereka itu hanya satu keterangan saksi. Kalau seorang kita keterangan merefer saksi. ke SP3 yang sudah dilakukan oleh kepolisian, itu kan yang Duren 3 seperti itu. Betul. Nah ini kan harus kita bedakan, harus kita pisahkan. Betul. Kan. Nah kalau misalnya Anda tetap mengatakan Komnas HAM itu tidak berdasarkan bukti fakta, berarti apa dong alasan Dasarnya. Anda Satu orang membantah saksi, itu? 1000 orang saksi itu bukan fakta di persidangan. Dalam pembuktian hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana dia mau mengorbankan institusi Polri untuk mengambil beban tanggung jawab dari rekomendasi sesat hanya 1 orang saksi. Dan saya lihat di sini mereka tidak berpihak kepada korban. Ya, mereka memposisikan diri itu seakan-akan seolah-olah ya sebagai penegak Undang-Undang 39 tahun 99 Saya pertegas, dan saya perjelas mengesampingkan mereka yang Anda hukum maksud korban. siapa? Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Oke. Mereka tidak tahu bagaimana sulitnya kami untuk memulihkan nama baik keluarga dan korban. Ini apa-apaan? Ini lembaga negara yang tentu kredibilitasnya kan tentu sangat dijaga sekali begitu. Sudah banyak kok yang meragukan mereka. Coba tanya sama sama korban-korban mereka sebelumnya yang Oke. merasa tidak adanya keadilan terhadap apa yang menjadi rekomendasi mereka. Oke. Hati-hati. Dan sekarang mana buktinya? Nggak ada yang nongol. Jangan lempar batu sembunyi tangan kalian. Keluar. Oke, dengan segala hormat kita mungkin bisa menjaga juga ya tutur kita nih Bang Martin, Iya. karena kan yang bersangkutan sudah menyampaikan secara gamblang kemarin dan diserahkan juga oleh kepada pihak kepolisian. Nah. Satu hal lagi nih Bang Martin yang ingin saya juga tegaskan dan saya ingin tanyakan, masih bebas, belum ada penahanan terhadap Putri Chandrawati dengan ada kuasa hukumnya mengatakan faktor kemanusiaan dan juga ada faktor anak seperti itu. Inilah yang saya bilang tidak adanya keprihatinan atas kondisi ini ya moral dan penegakan hukum di bangsa ini. Apa kata Komnas HAM dan Komnas Perempuan? Mereka mengatakan bahwa ini adalah terobosan. Ini adalah penerapan hukum baru agar wanita-wanita lain nanti diperlakukan sama seperti PC. Apa-apaan ini? Kenapa kok contohnya harus istri jenderal? Kenapa kok contohnya harus orang perekayasa kasus? Apa tidak ada, apa tidak kurang kasus-kasus orang-orang Tapi kan lemah lembaga yang yang butuh menangani perlindungan? ini semua Di adalah mana lembaga mereka ketika kepolisian, ada Bang Martin. di mana Dalam ketika arti ada kan orang-orang yang lemah melakukan yang butuh penahanan perlindungan? dan tidaknya itu keputusannya bukan di Komnas HAM atau Komnas Perempuan, Tapi rekomendasi mereka tapi di itu kepolisian Republik Indonesia begitu. lebih baik mereka tidak usah mengatakan hal-hal itu. Penerapan yang baru untuk perempuan. Menurut saya itu omong kosong semua. Jadi menurut Anda yang tebang pilih ini siapa? Kepolisiannya? Atau Komnas HAM-nya? Nah, Kalau polisi itu memang kewenangan dan hak mereka, kita pun boleh kritisi. Yang kita sesalkan adalah ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dulu-dulu kemana mereka ketika FA ditangkap, ditahan? Pada saat AS ditangkap, ditahan ketika lagi proses hukum. Kemana mereka? Apakah mereka ada bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan, atas alasan anak? Tidak ada. Berarti artinya belum lagi orang-orang miskin yang lain Bang yang Martin terpaksa melihat ada harus bertanggung intervensi jawab secara kepada hukum. Komnas HAM begitu sehingga mengeluarkan rekomendasi seperti ini. Gimana? Memandang adanya intervensi kepada Komnas Patut HAM. kami duga. Itu hak Anda. Tapi ya sayang sekali ya Komnas HAM tidak hadir pada pagi hari ini. Betul. Dari sejumlah orang yang sudah kita undang. Saya ke Pak Yusuf deh kalau kayak gitu deh Pak Yusuf. Pak Yusuf, gimana nih dengan rekomendasi katanya dari Komnas HAM, kemudian Ibu PC tidak ditahan, atau mungkin ada informasi yang kita belum tahu tapi Kompolnas sudah tahu? Sebagai pengawas eksternal dari kepolisian.
kemarin kan Pak Irwasum Hadir, jajaran Kabar gitu, Eskrim sudah. hadir. Itu kan serah terima hasil dari Komnas HAM ya. Oke. Tentu kan nanti akan dipelajari oleh tim sus kan, apa yang menjadi 3 rekomendasi Komnas HAM itu. Nah, tentu dalam hal ini yang kami monitor dan kami pantau dalam perkembangan terakhir ini kan harus diberikan informasi kepada publik soal PC belum ditahan. Ya. Nah, ya penahanan itu kan kewenangan penyidik. Penyidik itu untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan. Nah, penahanan itu dilakukan terhadap tersangka yang apabila dikhawatirkan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan melakukan pengulangan tindak pidana. Nah, dalam hal ini kami sudah lakukan komunikasi ke Kabar Eskrim. Penyidik masih meyakini tidak dikhawatirkan 3 hal itu. Nah, tentu ada hal yang bisa dapat dikenakan penahanan itu kan dalam bahasa KUHP itu dapat dikenakan kepada tersangka dalam hal tindak pidana diancam 5 tahun lebih. Nah, dapat. Nah, artinya penyidik bisa menggunakan kewenangannya itu terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun lebih. Nah, Untuk pasal ini kan sebetulnya sudah Sudah. masuk. Memasuki. ini kewenangan penyidik harus kita hargai. Tentu Kompolnas tetap memantau dan menilai ini. Nah, sepanjang ini kami masih melihat mereka masih meyakini, tidak mengkhawatirkan. Nah, dalam perkembangan Terpikir terakhir- nggak Pak Yusuf, mohon maaf Pak Yusuf, mungkin penyidik ya betul, saya setuju itu begitu, tapi perlukah penyidik mengedepankan atau mengimbangkannya juga dengan rasa keadilan misalnya seperti itu? Ya, kami Karena mohon maaf Pak Yusuf, saya teman-teman masyarakat juga googling aja tuh gampang gitu Pak. Banyak sekali buktinya, begitu. banyak kasus-kasus sekali. yang bisa menjadi contoh sebelumnya begitu Pak Yusuf. Ya, kami sendiri di dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap proses penahanan atau tidak penahanan PC ini tentu sudah memberikan. Yang kami berikan masukan tentu jangan sampai mengintervensi Itu. independensi. Tentu yang kita sampaikan adalah KUHP, ada penahanan rumah tahanan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Banyak mekanisme ya? Ya, itu sudah kita sampaikan. Dalam perkembangan kan kita masih melihat ini ya penyidik masih mempertimbangkan. Ini harus kita garis bawahi, masih mempertimbangkan. Bukan tidak kan, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum. Masih mempertimbangkan terkait dengan anak, nah, terkait dengan kesehatan. Nah, tentu di dalam KUHP sendiri juga salah satu hak tersangka itu kan berhak menghubungi dokter dan memeriksa kesehatannya. Nah, tentu ini yang harus kita monitor. Bagaimana kesehatannya? Sebenarnya apa gitu? Misalnya tanggal 16 Agustus LPSK memberikan satu statement ada kelainan, ada gejala kesehatan jiwa. Nah, ini apa? Nah, ini kan perlu kami pantau terus ini tentang PC ini. Kesehatannya yang dimaksud LPSK sebelumnya tentu ini apakah dilakukan juga pemeriksaan? Nah, tentu ini harus kita pantau. Hanya Mas Arief, Mbak Ken, yang perlu diketahui publik, kami masih sesuai dengan pernyataan Irwasum masih mempertimbangkan. Artinya ada peluang kita lihat perkembangan untuk dilakukan penahanan. Sekali lagi kita tetap harus menghargai kewenangan itu adalah penahanan itu adalah kewenangan pada penyidik. Itu harus kita hargai. Masih mempertimbangkan memang bobotnya seberat apa sih untuk tidak melakukan penahanan. Kita Tapi jeda dulu usai ya. jeda ya, Bang Martin ya. Usai jeda Setelah kami masih akan pariwara. kembali untuk Anda pemirsa.